Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah yang selalu hadir di hadapan saya atau yang selalu setia menonton video saya MBK atau Majelis Barakatul Karomah Sukabumi. Tiada lain, saya selalu berdoa semoga dikuatkan iman Islamnya, dikuatkan tauhidnya, dan diberkahkan ilmunya. Semoga diistiqomah perintah Allah dan Rasulnya. Semoga dijauhkan dari bala hina, digampilkan dari milik rezeki dengan penuh keberkahan. Ya Allah, semoga panggillah mereka yang selalu setia menonton video ini, sepanggilah ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Bihi ayatu bainatu maqami Ibrahim wa man dakhala kana amina wa lillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini saya Dina malam kesempatan ini insyaallah izinkan kami untuk membahas tentang masalah haji syariat thariqah. Syariat haji syariat sudah pada tahu kalau untuk secara ringkas, tapi ini secara syariat bagaimana atau secara thariqah bagaimana atau secara hakikatnya bagaimana. Insyaallah saya izinkan untuk membahas sedikit-sedikit karena part 1, part 2 atau part 3. Di sini akan menjelaskan dulu secara haji syariat, karena di dalam tubuh manusia ini ada jasad dan ada ruh, ada jasmani dan ada ruhani. Jasmani adalah tubuh kita ini secara syariat, ruhani adalah ruh kita yang selalu iman, itu adalah insyaallah hakikat. Kalau thariqah perjalanan, tarekat perjalanan. Nah, ini perjalanan supaya kita menuju kepada Allah, tiada lain untuk melaksanakan ibadah haji atau umrohnya. Nah, ini di antaranya kita akan bahas tentang masalah haji syariat dan tarekat. Nah, ini haji tarekat ini adalah haji yang dinamakan haji syariat. Itulah tempatnya adalah kita secara dohir datang ke sana itu seolah-olah nyumpanan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tempatnya secara haji syariat itu adalah Masjidil Haram Atanapi, itu tempatnya di Mekah. Sudah tahu di situ tempatnya di Mekah. Ya, secara syariat adalah Ka'bahnya yang bagaimana? Nah, itu Ka'bahnya yang selalu ada di TV-TV atau yang ada di YouTube atau yang selalu di video-video, itulah yang namakan Ka'bah syariat. Kalau Ka'bah tarekat yang mana? Tempat Ka'bah tarekat itu adalah syir. Syir itu yang mana? Nah, karena syir itu berarti yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita mengucapkan dari menuju ke sana, tiada lain menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hati dari mulai mulut sudah sampai ke hati mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika manusia mengucapkan la ilaha illallah sampai ke dalam hati, terus ayeuna secara syariat mah kita sudah nyampe ke
Mekah. Ngan secara torikoh perjalanannya, cara menariknya tarik torikot atau torikoh, tarik la, nih dari pusar la, tarik dari embun ila, ha lempar ilallah, masukkan ke dalam ruh sir. Disitulah kita mengucapkan kalimat tauhid itu sampai ke hati. Kalau secara torikohnya seperti itu. Kalau perjalanan secara syariat, nah kita secara syariat harus datang. Kita datang ke mana? Ke Masjidil Haram atau Nabi Baitullah. Itulah yang dibawakan oleh Rasulullah. Nah, ketika kita di Mekah, nah, ketika kita masuk atau misalkan sebelum masuk ke Mekah itu adalah kita melakukan mikot dulu. Mikot banyak tempat, ada di Bir Ali atau di Masjid Fatimah. Kita harus melakukan mikot. Mikot itu adalah penggantian pakaian kita selalu dirubah. Nah, seperti ini. Nah, ini caranya pakai kain ihram. Ini sekarang sudah mulai dibuka. Nah, ketika kita melakukan ihram, tar pasti ada yang bimbing. Oleh siapa yang bimbingnya? Adalah oleh para mutawif-mutawif. Larangan ihram, larangan anak banyak yang telah menjelaskan tentang masalah larangan. Insya Allah saya juga ntar bisa dibahas tentang larangan ihram. Nah, kalau ini untuk sementara menjalankan dulu tentang masalah ini supaya kita lebih dominan, supaya nyampe kepada Allah, supaya ibadah haji kita mabrur dan mabrur. Nah, ini kita niat melakukan niat ihram. Nah, pakaiannya seperti begini. Nah, ini makanya saya pakai ini begini karena tujuan supaya lebih contoh. Nah, itu teh kita di mikot untuk melakukan penggantian pakaian. Disitulah niat, kita niat ihram. Nah, kalau secara syariat memang seperti itu. Kalau secara torikotnya yang bagaimana? Nah, posisinya begini itu adalah cahaya ruh kudsi. Nah, pangna kita seperti ini. Nah, pangna kita seperti ini. Kenapa? Nah, ini kalau secara ruh kudus, ruh kudsi, ruh bersih. Nah, kita datang ke sana itu adalah mulai diganti, sudah dicucul, dibuka, tinggal sehelai ini, tinggal 2 helai, satu dipakai sarungkan, dipakai kain untuk diikat di pinggang, yang satu lagi di sini. Nah, inilah tingkatan, kalau tingkatan thariqah itu adalah inilah ruh kudsi, ruh serba bersih. Makanya ini rata-rata semuanya ini adalah kesucian. Contohnya, awas, hati-hati, ini dari dohirnya ruh kudsi. Awas kalau hati kita kotor. Nah, ntar babakan hakikat di sana bahasnya. Nah, itulah disebutkan roh kudus. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah tawaf. Tawaf sekarang di Mekah. Nah, tawaf kita di Mekah bagaimana? Nah, di sini kalau sudah tawaf sudah di Mekah, kita datang. Insya Allah tentang masalah tawaf. Berarti mulai berkeliling. Nah, perjalanan kita melaksanakan tawaf di Mekah, apa yang kita harus dibacakan? Banyak. Kalau secara syariat pasti dibimbing oleh para mutawif. Kalau secara hakikat ntar pasti saya bahas lagi. Nah, ini yang kita dawamkan. Kalau perjalanan thariqah tingkatan-tingkatan, dzikir nama yang kedua yaitu ketika kita sudah masuk di situ, yang dikirkan adalah dzikir khafi. Tingkatan dzikir khafi itu bagaimana? Nah, thariqah dzikir khafi. Nah, ini tingkatan. Ada yang mempunyai sifat hakikat, ada yang mempunyai thariqah. Dzikir khafi atau dikatakan Allah, atau Allahu dibalikan sama, itu bisa dikatakan dzikir khafi. Nah, itu sama tujuan kitanya dzikir khafi itu jadi mengucapkan kalimat asma Allah. Nah, itu yang keempat.
Terus sampaikah kita di Padang Arafah? Di Padang Arafah. Nah, kalau sudah di Padang Arafah, secara syarat itu wukuf. Kalau kita secara syarat adalah berdiam diri, duduk di situ. Duduk di situ mendatangi ke tempat Arafah. Masya Allah, Rabbuna Al-Karim, tempatnya panas. Nah, disitulah tempat Arafah. Ya, itu yang dinamakan wukuf yang selalu mendawamkan dikir itu adalah huwa. Nah, makanya di sini Allahu. Nah, tadi waktu kita masuk ke Mekah, kalau tarekat ini perjalanan, masih perjalanan. Makanya kalau orang sudah memahami di sini tentang masalah ngaji babakan syariat tarekat hakikat, akan memahami, pasti paham antara huwa. Nah, di sini jadi hu. Nah, itu posisinya itu adalah memang kalau bahasa kata hakikat pasti udah mengenal dia atau huwa dia. Nah, disitulah makanya sok dikatakan DN atau zikir napas. Kalau sudah melakukan zikir napas, berarti sedikit orang diberi paham dan dikenali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikir. Dikir yang keempat adalah bila mana kita secara syarat penginapan di mana? Di Muzdalifah. Menginap di Muzdalifah, kita mengesalasan penginapan di sana. Itu adalah fuad. Kalau fuad itu ya dikir sudah melaksanakan fuad, yaitu adalah dikir ya hayu ya qayyum. Nah, ya hayu ya qayyum sudah mengenal. Ya hayu dat kang hidup, al qayyum telah berdiri. Nah, di sini akan muncul kalau secara hakikat, kalau secara syariat masih bahkan ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum. Nah, itu kalau secara syariat di Muzdalifah kita ini yang selama ini kita harus mengenal ya hayu ya qayyum itu posisinya kita lagi di Muzdalifah, insyaallah di situ. Ada tingkatan lagi melaksanakan kalau sudah ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta, berarti kita sebelum mengatakan ila anta, disitulah menyembelih hewan kurban. Nah, ini di sini dikurbankan kalau secara syariat perjalanan memang posisi nanti mengorbankan sesuatu. Mengorbankan kurban, ada kambing, ada sapi, kerbau, domba, disinilah banyak dikurbankan. Nah, kalau secara syariat seperti itu, kalau sudah di Muzdalifah menyembelih kurban. Kalau secara torikoh mah dikirnya yang mana? Adalah dikir yang ketujuh, itu adalah sifat al-qahar. Al-qahar yang maha gagah. Nah, kalau secara hakikat yang disembelih itu adalah apa? Domba-domba ini. Kalau dikenakan karena dikit tingkatan hakikat mah, domba-domba ini yang kita disembelih. Kenapa domba-domba yang mana? Nah, nafsu hewaniah anu kadang-kadang keluar, kadang-kadang masuk, ruh kita kadang-kadang keluar, ditarik. Nah, itu kita semacam mengembala itu. Nah, itu yang kita sembelih teh. Kalau secara hakikat mah, kalau secara syariat kita wajib atau ada disunatkan. Bila mana sudah mampu sok melaksanakan kurban. Kalau dikir itu yang maha kohar, yang maha gagah, insya Allah di sini. Yang keempat ada tahalul, ada lagi yang tahalul, memotong rambut. Kalau memotong rambut, nah ini insya Allah. Kalau memotong rambut adalah itu posisinya, memotong rambut itu apa? Nah, ini bahasan ini dulu dari Torikot nama yang ketujuh al-qahar. Nah, ini nyembelih ini belum selesai nih. Menyembelih ini adalah hewan-hewan kurban, nafsu-nafsu hewaniah yang ada dalam tubuh
kita ini adalah sapi-sapi tubuh kita ini yang selalu mendorong dengan urusan dua, maka ini di dalam surat Al-Baqarah tetap Al-Baqarah sapi betina. Sapi betina nih hakikatnya adalah tubuh kita ini adalah sapi-sapi ini yang selalu diangon teh. Coba kalau babakan hakat. Ya, babakan yang tahalul memotong rambut. Ya, dikirnya adalah Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab itu dikirnya tahalul motong rambut itu adalah apa? Nah, kalau kan dikir Al-Wahhab, itu bila mana manusia keinginan kepangkatan derajat-derajat yang selama ini punya gelar apapun, rek keustadan, arek kiai, arek RT, arek RW, atau pejabat seperti apapun, ruh ikut andil yang ada di dalam, sampai kamu mengatakan yang selalu berkuasa, yang selalu sewenang-wenang, yang selalu punya harta, yang selalu berkuasa di ke-RT-an atau ke-RW-an atau kelurahan atau kecamatan yang selalu berkuasa. Nah, kalau secara syariat memang gak apa-apa, karena ini secara syariat harus memerlukan dengan interaksi secara syariat. Kalau secara hakikat, itulah yang berkuasa, tiada lain hanya Allah. Makanya disitulah melakukan tahallul, memotong rambut, dipotong rambut. Nah, itu secara motong rambut, tujuan kita tiada lain tahallul. Kalau secara syariat, insya Allah kalau secara akad saya lebih lebar lagi pembahasannya, karena kalau masalah tahallul yang selama ini keinginan dan merasa berkuasa, sedangkan kuasa Allah, nah itu harus dipotong kekuasaan manusia nama. Masuk ke masjid di tanah haram, ke tanah haram lagi. Nah, di Mekah lagi ditamakan dikirnya dikir al-fatah. Nah, kita masuk lagi ke tanah melaksanakan dikirna, masuk lagi kita melaksanakan apa ke tanah haram lagi ke sana. Kalau sudah mulang dari Muzdalifah atau mau semutung rambut, masuk lagi ke tanah haram. Ke Karak kita melakukan tanah saja ke makom Ibrahim. Dikirnya adalah Al-Wahid. Makom Ibrahim yang mana? Nah, ini salah satu yang selalu Makom Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idh za'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wa tahidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud. Sadaqallah. Nah, ini dijadikan Gusti Allah Subhanahu wa taala baitanya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang sangat aman, dan dijadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim, Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, iktikaf, ruku, dan sujud. Disinilah yang selalu Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim membersihkan, yaitu tempat-tempat secara syariat. Itu adalah makom Ibrahim, cirinya disitulah Baitullah harus dibersihkan ketika orang melaksanakan sujud dzikir dan kepada Allah. Kalau secara syariat adalah memang seperti itu. Kalau secara hakikat, bersihkan ruhmu, bersihkan hatimu di dalam dada ini. Jangan dikotoran ketika kita melakukan ruku dan sujud. Tiada lain berarti hanya merunduk, tiada lain hanya kepada Allah. Nah, ketika kita melakukan sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Robbi pangeranku, Al-A'la yang maha tinggi.
wa bihamdihi, dan puji tiada lain hanya pujian kagungan Gusti. Nah, di sini Allahu Akbar. Disitulah ruh kita, hati kita sinkron kepada Allah. Karena sudah sinkron gitu, tiada yang berkuasa, tiada lain hanya Allah, tiada yang gagah, tiada yang ahad kecuali hanya Allah, tiada yang mempunyai jabatan semuanya Allah. Kakara kita Allahu Akbar. Nah, disitulah yang tempat melakukan sujud-sujud itu ketika kita melakukan sholat di sini atau di tanah suci Mekah. Makanya kita yang selalu mendawamkan dzikir ini. Makanya yang dzikirnya adalah Al-Fatah. Nah, di sini sesudah makom Ibrahim, dzikirnya adalah Al-Wahid, terus melakukan mengelilingi Ka'bah sampai ke 7 kali, itu adalah Al-Ahad, sampai seperti itu melaksanakan tawaf. Sebentar Allah, saya akan bahas tentang masalah tawaf ke-1 sampai ke-7-nya. Terus sampai ke terakhir adalah minum air Zam-Zam Mubarak. Itu adalah air yang kita minum, Zam-Zam Mubarak. Zikirnya adalah As-Somad. Nah, ini zikir yang 12 ini yang dijalankan oleh para wali-wali Allah yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi sampai langsung kepada Allah, yaitu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kenapa harus kekasih Allah? Karena manusia ini banyak yang tak mau, jangankan misalkan mendengarkan. Masya Allah Rabbunal Karim, supaya ngajadikan kekasih-kasih Allah yang diwiridkan yang tadi 12. Makanya Asmaul Husna yang 299 yang selalu intinya adalah dibagi 12. Dibagi 12 ada, yaitu yang tadi kita diwirid dari la ilaha illallah, terus Allahu, sampai ke huwa, terus sampai ke ya hayu ya qayyum, terus al-ahad, terus ain al-wahid, al-qahar, as-somad. Itulah yang 12 yang selalu wali-wali Allah itu yang selalu mendawamkan dan mendikirkan dari awalnya melaksanakan ibadah haji syariat dan tarikohnya seperti itu. Sampai ke terbagi juga ibadah non wiridnya terbagi, bisa sampai ke terbagi 4. Yang mana terbagi 4? La ilaha illallah, la ilaha illallah, 1. Yang kedua hu Allah, yang ketiga ya hayu ya qayyum. Terus sampai ke dzikir yang keempat, yaitu adalah ilaha illa anta, sampai ya hayu ya qayyum. Di situ dzikir akan terbimbing. Datangilah orang babakan yang selalu menjelaskan tentang ilmu thariqah, yang selalu menjelaskan ilmu babakan hakikat marifat, akan dibimbing di situ. Nah, karena wali-wali Allah itu di dalam Al-Quran surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih. Nah, itu makanya kita pun selalu mendawamkan dan mendikirkan di antara yang 12 aja. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing. Nah, itulah salah satu melaksanakan dari haji syariat atau haji thariqat, melaksanakan dijalankan lebih cenderung. Nah, insya Allah kalau sejarah kata hakikat, insya Allah saya akan dibahas salah satu waktu yang telah memungkinkan, mungkin besok atau kapan saja. Insya Allah ini adalah part 1, tingkatkan lagi insya Allah. Sekian dari saya untuk sementara menjelaskan haji syariat dan haji thariqah. Semoga bermanfaat
kepada siapapun ingin melaksanakan haji dan umroh, jalankanlah seperti yang ini, insya Allah jadi hajinya adalah haji mabrur atau mabruroh. Kalau seterusnya kesananya kita bisa melaksanakan, tingkatan lagi, lebih memaham lagi. Sudah paham di situ yang dikatakan kurban paham, yang dikatakan sa'i paham, insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bi zalimin wa arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, silahkan yang selalu suka ambil aja hikmah, ambil aja dengan keilmuannya. Yang suka silahkan share atau subscribe atau nyalakan loncengnya supaya jangan ketinggalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.